Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Sehat? Alhamdulillah. Pada sore hari ini kita diberikan kesehatan dan bisa bertatap muka kembali dalam mata kuliah ilmu falak. Baik, sebelum kita mulai mata kuliah ilmu falak, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillah wa kulli mustalihah. Nas'alullah al-ijabah wa syafa'a wa barakah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa nakhussu khasatan ila biki Nabi Isa alaihi salam wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi darin amin ya rabbal alamin. Syukurillahil Fatihah. Baik, saya lihat teman-teman mahasiswa semua ini sudah berjumlah 20 orang. Berarti semuanya masuk pada sore hari ini. Jadi saya kira tidak usah langsung diabsen di sini karena semuanya masuk. Pada sore hari ini kita kembali akan belajar tentang mata kuliah ilmu falak. Sebelumnya kita telah membahas terkait dengan dua bentuk ilmu falak, yaitu arah kiblat. Sebagai pengulang, saya coba pengen mengetahui apa definisi arah kiblat. Siapa yang tahu? Wah, silakan. Oke, silakan. Arah kiblat itu arah terdekat menuju Ka'bah. Oke, bagus. Terima kasih. Bukan. Jadi arah kiblat itu arah terdekat menuju Ka'bah. Dan pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya arah kiblat ini merupakan syarat sah sholat. Artinya setiap muslim ketika melaksanakan ibadah sholat wajib atau harus hukumnya menghadap ke kiblat. Apabila tidak menghadap ke kiblat maka sholatnya tidak sah. Pada pertemuan ini kita akan membahas ruang lingkup ilmu falak yang kedua, yaitu tentang waktu sholat, di mana waktu sholat ini juga sama menurut hukum merupakan syarat sah sholat. Artinya setiap muslim dalam melaksanakan ibadah sholat itu tentu saja harus setelah masuk waktu sholat atau pada waktu sholatnya, gitu ya. Tidak bisa, gitu ya, mengerjakan sholat sakar beda, gitu ya. Wah, saya ini jam 11 habis sholat duha, pengen langsung sholat duha, sah nggak sholatnya? Tidak sah. Oke, selanjutnya pada pertemuan kali ini saya akan menggunakan model PPL, gitu ya, problem basic learning. Ada salah satu permasalahan yang nanti akan kita kaji, kemudian kita temukan solusinya. Sebagai contoh begini, lihat di sini ada dua jadwal imsakiyah untuk tahun 2026 di Kabupaten Majalengka. Yang pertama dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama, yang kedua di sini dikeluarkan oleh Muhammadiyah. Problemnya adalah lokasinya sama Majalengka, mataharinya pun sama, gitu ya. Tetapi kenapa imsak subuh antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah itu berbeda? Bahkan perbedaan itu sampai 6 menit, 6 sampai 7 menit. Ini kan menjadi problem. Problemnya bagaimana? Ya, sebagai contohnya begini. Orang-orang yang menggunakan jadwal imsakiyah Nahdlatul Ulama, mereka sudah memulai imsak, memulai berpuasa. Tapi orang-orang Muhammadiyah, orang-orang muslim yang menggunakan jadwal Muhammadiyah, mereka masih makan. Ya, masih makan gitu di hadapan orang yang sudah mulai berpuasa. Nah, ini menjadi salah satu problem. Maka untuk menjawab permasalahan ini kita akan mengkaji. Ya. Baik, untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini tujuannya adalah teman-teman mahasiswa nanti
matahari pertama bisa menguasai dasar hukum dalam penentuan waktu sholat, dari unsur syariatnya gitu ya. Kemudian yang kedua, observasinya. Jadi teman-teman nanti paham fenomena pergerakan matahari untuk menentukan waktu sholat tertentu itu seperti apa. Nah, itu tujuan yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita belajar pada pertemuan kali ini adalah untuk mengekalkulasi atau dari segi astronomi posisi matematisnya, sehingga yang semulanya pergerakan matahari kemudian dirubah dalam bentuk jadwal satu. Nah, seperti apa? Itu tujuan pembelajaran pada sore hari ini. Dengan model yang kita gunakan adalah problem based learning. Kemudian kita juga menggunakan metode ceramah. Jadi saya nanti menyampaikan dan teman-teman menyimak. Adapun nanti ada pertanyaan, silakan. Pelajaran pertama kita akan membahas dasar hukum waktu sholat. Ini ada 4 dalil dari Al-Quran, 1 dari hadis Nabi. Nah, saya mau menguji teman-teman mahasiswa nih dalam membaca Al-Qurannya. Siapa yang mau membaca firman Allah yang pertama? Oke, silakan. Ya, bagus. Sekarang firman Allah yang kedua surat Hud ayat 114. Siapa yang baca? Maka. Oke, bagus. Yang ketiga siapa? Oke, maka. Ya, firman Allah yang keempat siapa yang baca? Oke, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir 'ala ma yaqulun wa sabbih bihamdi rabbika qabla tuluu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min aayaati al-layli fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Oke, terima kasih. Nah, mahasiswa Universitas Islam Cirebon yang paling dasar di masyarakat itu ya tentu saja harus bisa baca Al-Quran sebelum kemampuan diri sendirinya itu diuji, gitu ya. Pasti yang paling mendasar itu Al-Quran. Yang kompetensi tambahan lainnya dengan itu nomor berapa gitu, pasti nomor Al-Quran. Oke, kemudian ada hadis Jabir, dan ini hadis Jabir ini sangat komplit sekali. Di dalamnya menjelaskan lebih eksplisit. Kalau dalam Al-Quran ini belum menjelaskan secara eksplisit ya waktu-waktu sholat. Tapi kalau di hadis Jabir ini sudah eksplisit. Zuhur kapan, asar kapan, dan seterusnya gitu ya. Maka dari dalil-dalil tentang waktu sholat ini, secara garis besar kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya waktu sholat itu semuanya berkaitan dengan pergerakan matahari. Ya, sebagai contoh misalnya masuknya waktu zuhur, zawalus syamsi. Kemudian misalnya ada waktu asar, ada pertama mislahu. Kemudian dalil yang kedua mislaihi. Ketika bayangan tingginya itu, ya panjang bayangan itu melebihi tinggi benda tersebut itu. Kemudian waktu maghrib, ya ghurubus syamsi. Semuanya menyampaikan dalam bentuk fenomena alam pergerakan matahari. Tidak ada satupun dalil yang menyatakan misalnya waktu maghrib itu jam 18.00. Tidak ada kan? Nah, tapi faktanya adalah, nah ini yang kita hadapi saat ini, gitu ya. Semua umat muslim itu sudah terbiasa ketika akan melakukan ibadah sholat, bukan lagi melihat fenomena alam pergerakan matahari, tetapi mereka hanya cukup melihat jadwal. Nah ini ya problem. Kenapa bisa dijadikan problem gitu ya? Ya iya, ketika memang melaksanakan waktu sholat tersebut belum masuk waktunya, maka sholatnya nanti tidak sah, gitu ya. Sehingga
umat muslim ini harus memahami ya dasar hukumnya. Kemudian yang sekarang pergerakan fenomena matahari tersebut itu harus paham gitu ya. Sangat familiar sekali misalnya kita menghadapi bulan Ramadan contohnya gitu ya. Orang kalau bulan puasa yang ditunggu-tunggu dan yang sangat diperhatikan itu waktu apa soal? Maghrib untuk buka puasa. Tapi saya tanya gitu ya, fenomena yang terjadi di masyarakat ya. Ketika umat muslim akan berbuka puasa, apakah mereka lari ke lapangan untuk melihat matahari terbenam secara langsung, atau justru duduk di rumah dengan manis? Di depannya sudah es teh manis, sudah ada es campur gitu ya, sambil melihat jam. Yang mana kira-kira? Yang kedua, duduk manis saja di rumah. Gak ada lagi orang misalnya sengaja lari ke lapangan, lari ke pantai untuk melihat matahari terbenam. Nah ini, jadi pergerakan matahari yang menunjukkan masuknya waktu sholat sekarang sudah menjadi ijtihad, dirubah dalam bentuk jadwal waktu sholat. Apakah boleh kita menggunakan jadwal waktu sholat? Boleh, selama jadwal waktu sholat tersebut sesuai dengan fakta fenomena pergerakan matahari. Oke. Selanjutnya, di sini ada anomali jadwal, gitu ya, seperti tadi kita sampaikan. Lokasinya sama Majalengka, gitu ya. Mataharinya cuma satu di dunia ini kan, gitu ya, sama mataharinya, gitu ya. Lalu kenapa dua lembaga atau dua organisasi masyarakat yang kredibel ini justru memberikan informasi jadwal waktu sholat atau dalam hal ini jadwal imsak yang berbeda? Maka dalam hal ini kita bisa menjawabnya dengan membongkar algoritma astronomi yang digunakan oleh kedua organisasi masyarakat Islam tersebut. Pertama, lihat, kita harus memahami terlebih dahulu imsak dan subuh itu posisi mataharinya ya. Dalam hal di sini gitu ya, yang menjadi sorotan utama adalah masuknya waktu subuh. Kalau imsak itu semuanya kebanyakan antara itu min 10 menit dari waktu subuh. Subuh itu dimulai ketika terbit fajar. Nahdlatul Ulama ataupun organisasi masyarakat lain kebanyakan termasuk Kementerian Agama menggunakan ketinggian matahari untuk subuh itu min 20 derajat gitu ya. Ini kebanyakannya seperti itu, perkiraan di min 20 derajat. Sedangkan Muhammadiyah itu untuk tinggi matahari subuhnya menggunakan min 18 derajat. Sah-sah saja, mereka memiliki hasil eksperimen, hasil penelitian masing-masing, gitu ya. Sah-sah saja karena ini ruang lingkupnya adalah istihadi, gitu ya. Benar dan salah itu berdasarkan keyakinan masing-masing. Nah ini dijelaskan lebih detailnya seperti ini, ya. Jadi untuk tinggi matahari subuh, Nahdlatul Ulama itu min 19 derajat ditambah beberapa koreksi refraksi, koreksi semilimeter, kemudian koreksi kerendahan ufuk, yang kemudian hasil akhirnya itu berkisar ya min 20 derajat bisa juga min 20 derajat lebih gitu ya. Sedangkan untuk Muhammadiyah itu sudah paten ya, menggunakan tinggi matahari itu berkisar min 18 derajat. Apa yang terjadi? Maka hasil akhirnya adalah seperti ini gitu ya. Perbedaan 2 derajat dalam ketinggian matahari itu akan berimplikasi pada perbedaan menit dalam jadwal waktu sholat. Jumlahnya berapa? Jumlah perbedaannya itu bisa mencapai 8 menit. Maka pantas ketika kita di lapangan, khususnya di Kabupaten Majalengka, kita menemukan problem atau perbedaan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berbeda kisaran 6-7 menit, itu ya. Baik, perbedaan 6-7
7 menit ini sudah kita ketahui ya, karena berbedanya menggunakan tinggi matahari untuk subuh. Nah, oke. Selanjutnya, teman-teman mahasiswa semuanya di sini, kita harus bisa mengambil titik simpul atau kesimpulan apa sih sebenarnya dalam perkuliahan kali ini. Jadi pertama, yang perlu kita garis bawahi adalah dari segi toleransi. Tidak ada yang merasa dirinya benar. Saya yang benar menggunakan jadwal NU. Saya paling NU dan saya percaya orang-orang NU. Tidak ada ya. Saya yang benar menggunakan jadwal Muhammadiyah. Tidak ada yang benar dan salah dalam al-ijtihadi. Yang ada adalah dikedepankan toleransi. Muhammadiyah misalkan masih makan sahur sedangkan orang-orang NU sudah berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat, itu biasa, harus kita hargai. Tidak menyalahkan mereka yang masih makan, juga tidak mengejek mereka yang sudah berpergian ke masjid. Buru-buru amat gitu ya. Ya, oke. Jadi yang pertama kesimpulannya adalah kita harus bisa toleransi. Lalu yang kedua tentu saja konsisten. Ketika menggunakan jadwal NU dari awal sampai akhir, maka harus dari awal mulai imsak sampai nanti maghrib juga menggunakan jadwal NU. Kalau menggunakan jadwal Muhammadiyah juga begitu, harus konsisten. Tidak dipilih-pilih. Imsaknya nih yang paling lambat itu adalah Muhammadiyah, adalah saya itu Muhammadiyah. Tapi saat buka yang duluan itu NU, gitu ya. Bahasa jadwalnya itu NU terbuka. Kalau seperti itu tidak boleh. Itu namanya tidak konsisten. Maka kalau misalnya toleransi dan konsistensi ini kita pegang teguh, yang terjalin adalah harmonisasi dalam beribadah. Agama kita mengajarkan, Indonesia juga mengajarkan bagaimana kita moderasi beragama. Ke agama lain saja kita harus bisa toleransi, saling menghargai, apalagi sesama umat Muslim. Ini harus lebih lagi bertoleransi. Baik, paham? Oke, terima kasih. Selanjutnya, ya, untuk pertemuan selanjutnya ini ada tugas bagi mahasiswa semuanya. Karena fakta sosial yang terjadi ini bukan hanya terjadi di Majalengka, bisa jadi antara masjid desa A dengan masjid desa B dalam lingkup kecamatan pun jadwal sholat yang dipampang di masjidnya itu berbeda. Padahal masih dalam satu lokasi kecamatan. Maka tugasnya adalah teman-teman mahasiswa silakan cari di wilayahnya masing-masing jadwal sholat yang berbeda antara masjid satu dengan masjid yang lain. Nanti ditulis nama desanya, masjidnya apa, perbedaannya dalam waktu sholat mana, gitu ya. Bisa dipahami tugasnya ya? Kalau sudah bisa dipahami, materinya sudah bisa dipahami, tugas selanjutnya sudah bisa dipahami, maka pertemuan perkuliahan pada sore hari ini saya akhiri dengan bersama-sama kita membaca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.